Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian di pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah, sebelum kajian pada pagi hari ini kita mulai, kami sampaikan bahwa yang akan mengisi kajian pada pagi hari ini ialah beliau Ustadz Tuna Ustadz Muhammad Romlan LCMAG Hafidhullah Ta'ala. Dan selanjutnya monggo jamaah bisa merapat ke depan mendekat kepada Ustadz, karena salah satu adab menuntut ilmu ialah mendekat kepada Ustadz. Demikian informasi kami sampaikan, dan kepada beliau Ustadz Tuna Ustadz Muhammad Romlan LCMAG Hafidhullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah pagi yang mulia ini. Kembali Allah pertemukan kita di atas Islam dan iman, di atas taufik dan hidayahnya, panjang umur serta kesehatan yang Allah berikan untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menyempurnakan puasa kita, Ramadan kita. Dan alhamdulillah pemerintah di negeri kita melalui Kementerian Agama mengumumkan Ramadan insyaallah hari esok Sabtu ya 21 Maret insyaallah taala, sehingga hari ini kita masih berpuasa alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima semua kesungguhan kita dan kebaikan yang kita usahakan selama bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pagi yang mulia ini kajian kita penutup dari kajian subuh kita dengan kajian tematik, yaitu dengan tema mendulang keimanan selama bulan Ramadan. Ya, meraih keimanan selama bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati, laqad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keberkahan dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah belenggu syaitan-syaitan yang melampaui batas. Ya, demikian Allah lipatkan pahala. Di dalamnya ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya
meraih amal ibadah di malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, ada satu faedah ya di mana malam Lailatul Qadar di mana itu sering disebut atau sering ya disebutkan dan dijelaskan oleh para ustadz kita ya tentang kelipatan pahala di malam tersebut. Ya, kelipatan pahala khairun min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ada sisi yang lain yang itu sangat besar selain daripada kelipatan yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya takdir untuk 1 tahun. Ya, malam Lailatul Qadar itu malam di mana takdir untuk 1 tahun diturunkan ke langit dunia. Ya, di mana takdir selama kehidupan manusia dari awal penciptaan langit dan bumi sampai datangnya hari kiamat semuanya dicatat di mana? Jamaah rahimakumullah. Di Lauhil Mahfud, di atas langit ke-7, ya, di atas langit yang ke-7. Di sanalah catatan takdir dari awal penciptaan langit dan bumi sampai datangnya hari kiamat. Ada takdir yang lain yaitu takdir tahunan. Selama 1 tahun Allah turunkan ke langit dunia. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar. Ya, Allah turunkan takdir selama 1 tahun itu di malam Lailatul Qadar. Maka semua yang akan terjadi pada diri kita, takdir yang lebih khusus yaitu takdir untuk diri kita masing-masing, perjalanan hidup kita selama 1 tahun dari malam Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini sampai pada mungkin ketemu dengan Ramadan berikutnya, sampai pada Lailatul Qadar di Ramadan berikutnya. Maka takdir selama 1 tahun tersebut, ya, takdir selama 1 tahun tersebut Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Artinya apa di situ? Takdir kita bisa jadi penentuan, ya, dari Lailatul Qadar Allah berikan umur mungkin sisa sepekan misalnya. Dari Lailatul Qadar ternyata Allah takdirkan umur sampai 1 bulan misalnya, mungkin setengah tahun atau mungkin sebelum sampai di bulan Ramadan, kemudian Allah panggil, ternyata takdir yang Allah tentukan di malam Lailatul Qadar tersebut ya tidak sampai pada Ramadan berikutnya. Artinya apa? Kesungguhan kita di dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar, khususnya itu ada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka itu bagian dari sifat optimis kita. Ketika Rasulullah SAW ditanya, mengapa suka puasa Senin dan Kamis? Apa jawabannya, jamaah rahimakumullah? Karena di hari Senin dan Kamis diangkatnya amal dalam 1 pekan. Ya, maka aku ingin, kata Nabi, aku ingin ketika amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ini sifat optimis. Kalau amal selama 1 pekan diangkat kepada Allah dalam keadaan kita sedang baik, dalam keadaan kita sedang istiqomah, dalam keadaan kita sedang berpuasa dan beramal saleh yang lain, karena seorang yang menjaga puasa tentu akan sangat menjaga amal ibadah yang lain. Maka itu sifat optimis bahwa catatan diangkat kepada Allah dalam keadaan saya sedang berpuasa, dalam keadaan saya istiqomah. Ini jamaah rahimakumullah. Di hari Senin demikian, di hari Kamis juga demikian. Sama dengan bulan Sya'ban, jamaah rahimakumullah. Bulan Sya'ban Rasulullah SAW hampir puasa semuanya kecuali illa qalilan, kecuali hanya sedikit hari tidak puasa. Ada apa? Karena di bulan Sya'ban diangkatnya amal selama satu tahun. Ya, amal selama 1 tahun diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seorang sedang berpuasa. Puasa apa tadi? Puasa Sya'ban, ya, puasa Sya'ban.
diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semangat beribadah di bulan Sya'ban bagian daripada optimis bahwa takdir yang diangkat kepada Allah, amal ibadah yang diangkat kepada Allah adalah kebaikan. Ini jamaah rahimakumullah, sama dengan agungnya malam Lailatul Qadar. Selain dari dilipatkannya pahala lebih baik daripada 1000 bulan, ada suatu yang sangat besar. Apa itu? Di malam Lailatul Qadar diturunkannya takdir selama 1 tahun dari langit ke-7 menuju ke langit pertama, menuju langit dunia. Dalam keadaan kita sedang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini sifat apa? Optimis, ya, sifat optimis bahwa kita ingin mulia, kita ingin baik, ya, kita ingin lebih baik di tahun ini dengan apa? Menyambut takdir 1 tahun tersebut di malam Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah, bersemangat, bersungguh-sungguh. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Catatan besar selain dari dilipatkannya amal ibadah kita, juga ada sesuatu yang sangat besar, yaitu penentuan takdir tersebut dalam keadaan kita istiqamah, ya, diturunkannya takdir ke langit dunia dalam keadaan kita bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan semua dosa-dosa, bertaubat dari semua dosa-dosa. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan demikian jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, apa pelajaran keimanan selama kita ada di bulan Ramadan? Dan tentu pelajaran tersebut itu menjadi penyemangat kita semuanya. Harus kita pertahankan, harus kita jadikan sebagai jalan istiqomah dari keimanan tersebut, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi itu juga ada selama kita menanti perjumpaan dengan bulan Ramadan berikutnya. Pelajaran iman yang pertama jamaah rahimakumullah, yaitu pelajaran ikhlas. Ini jamaah rahimakumullah, pelajaran ikhlas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyifati Ramadan, ya, dengan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalas langsung. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, puasa itu untukku dan aku yang membalas langsung. Jamaah rahimakumullah, salat malam, salat tahajud itu menjadi salat sunnah yang terbaik. Kenapa? Di situ ada pelajaran ikhlas. Ya, pada salat malam ada pelajaran ikhlas. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Ya, kita bangun malam, jam 3 malam kita bangun, ambil air wudhu, salat malam, khusyuk, tenang. Mungkin ya sifat khasyah, sifat takut kepada Allah, kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, manusia semuanya tidak ada yang tahu. Ya, disitulah pelajaran ikhlas. Makanya salat malam menjadi salat sunnah yang paling agung ini jamaah rahimakumullah. Bagaimana dengan puasa? Apalagi puasa yang itu rukun di dalam Islam, puasa Ramadan. Ya, maka Allah menyifati fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalas langsung. Ada apa dengan puasa? Di situ ada pelajaran ikhlas. Ya, pelajaran keimanan yang namanya ikhlas ada di situ. Ketika kita berpuasa, ya, ketika kita berpuasa, maka sungguh pelajaran puasa, ya, pelajaran ikhlas untuk kita semuanya. Tidak ada yang tahu kalau kita berpuasa. Sedikit manusia yang tahu kalau kita berpuasa. Maka ini jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita menutup dosa-dosa kita, sebagaimana kita malu dosa-dosa diketahui orang lain, maka demikian juga kebaikan kita tutup. Jangan sampai ya ketahuan orang lain, jangan sampai dilihat orang lain, sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Demikian keikhlasan. Makanya salat malam belajar ikhlas. Puasa, ya, demikian di luar Ramadan puasa sunnah itu adalah belajar
Belajar ikhlas ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan ihtisaban. Puasa Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisaban. Apa itu jamaah? Mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu pelajaran ikhlas, iman, ihtisaban, imanan, ihtisaban. Ya, kita berpuasa karena iman kepada Allah, kita berpuasa karena mengharapkan pahala di sisi Allah, itu semuanya adalah pelajaran ikhlas. Ini jamaah rahimakumullah. Apa balasannya yang puasa ikhlas karena Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min danbihi, maka diampunilah semua dosa-dosa yang telah lalu. Jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan agungnya ikhlas ya di dalam beribadah. Ini jamaah, bagaimana ikhlas itu menjadikan sesuatu besar. Seorang menyingkirkan gangguan di jalan karena Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan dalam surga. Ya, seorang wanita yang sebaliknya, ya, seorang wanita yang memberi minum anjing yang kehausan karena ikhlas, amal yang seringan itu apa pahalanya? Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan wanita ini ke dalam surga. Inilah ikhlas, pelajaran iman di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, pelajaran yang kedua adalah pelajaran mutaba'ah. Ya, pelajaran mutaba'ah, yaitu ittiba kepada Nabi SAW. Jadikan kehidupan kita, jadikan amal ibadah kita, ucapan kita, diam dan bergeraknya kita, itu ittiba kepada Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW ya memberikan contoh, la yazalun nas bi khair ma'ajjalu al-fitra wa akharu as-sahur. Ya, dalam hadis yang sahih jamaah rahimakumullah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, manusia selalu ada di dalam kebaikan selama mereka itu mempercepat buka puasa dan mengakhirkan apa jamaah? Dan mengakhirkan sahur ya. Coba kalau kita perhatikan, mempercepat buka puasa, ada apa? Kalau dari perasaan kita saja, ya sama saja, mau segera, mau ditunda 1/4 jam, setengah jam, 1 jam, ya tidak beda jauh ya. Ini jamaah rahimakumullah, tidak beda jauh, tapi ternyata yang ketika dengar azan segera berbuka puasa itu sunnah. Itu ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Disitulah makna yang paling besar. Kenapa mempercepat berbuka puasa? Bukan karena badan sudah kehausan, sudah kelaparan, bukan. Ditunda setengah jam masih sama, ya lapar haus sama. Ditunda 1 jam pun sama. Bahkan puasa wisol, puasa nyambung itu makruh ya jamaah rahimakumullah. Kalau nyambung sampai ketemu maghrib yang berikutnya itu bahkan sampai haram ya. Wisol yang diberikan udzur itu sampai ketemu sahur. Jadi maghrib tidak berbuka puasa, lanjut puasanya sampai waktu sahur jam 4 tadi, jam setengah 4, baru kemudian makan dan minum. Itu boleh ya, wisol yang diperbolehkan seperti itu. Walaupun segera berbuka puasa lebih baik. Kenapa? Disitulah pelajaran ittiba, ya, pelajaran mengikuti sunnah Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah, kalau tanpa ittiba kita merasa bahwa puasa yang lanjut tadi lebih baik. Dengan perasaan kita lebih panjang puasanya, ya lebih hebat puasanya, lebih sabar sehingga menahan makan dan minum sampai malam, sampai sahur baru kemudian berbuka puasa. Seakan demikian dengan perasaan kita. Tapi kalau dari sisi ittiba ternyata beda lagi. Ternyata agama ini dibangun di atas ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga mempercepat berbuka puasa itu lebih baik daripada yang nyambung sampai sahur. Ya, ternyata yang segera berbuka puasa lebih baik. Kenapa? Pelajaran keimanan yang namanya ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Demikian juga sahur jamaah rahimakumullah.
Sahur jam 2 malam dengan sahur jam 4 lebih baik yang mana jamaah? Yang jam 4. Padahal yang jam 2 ini lebih semangat ya. Jam 1 sudah bangun, masak, bangunkan keluarga, jam 2 sahur ya. Ini hebat. Seakan demikian dengan perasaan kita. Tapi ternyata agama kita ini agama ittiba ya, yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa yang diajarkan itu yang kita tunaikan. Ya, apa yang dikerjakan Rasulullah itu yang kita kerjakan. Itulah ittiba. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka mengakhirkan sahur ini pelajaran ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Ya, ini dalam pelajaran fikih kita mau berwudu baca bismillah, kemudian wudu. Ya, bolehkah membaca bismillah sempurna? Bismillahirrahmanirrahim kemudian mulai berwudu? Boleh tidak jamaah? Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim boleh. Tapi yang lebih utama yang mana jamaah? Bismillah itu lebih utama. Kenapa? Ittiba jawabannya. Ya, karena mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah contohkan itu jauh lebih baik daripada yang lain. Ini jamaah rahimakumullah, maka bulan Ramadan adalah bulan di mana kita belajar ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran iman di bulan Ramadan yang ketiga adalah pelajaran persatuan. Pelajaran persatuan. Ya, ini jamaah rahimakumullah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, ya, bersatulah kalian di atas tali Allah jami'an, ya, dalam keadaan bersatu. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Jamaah rahimakumullah, ini Islam semua syariatnya mengajarkan persatuan. Semua syariatnya, khususnya adalah bulan Ramadan mengajarkan kita persatuan. Ya, sabda Nabi SAW, as-saum yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Rasulullah bersabda, puasa itu bersama dengan puasanya manusia, dan fitr, berbuka puasa atau Idul Fitri itu bersama dengan Idul Fitrinya manusia. Ini jamaah rahimakumullah, perkembangan dan kemajuan teknologi jamaah rahimakumullah menjadikan dunia ini dalam genggaman ya. Dunia ini serasa sempit ya. Kita mau ke Arab cepat, kita mau ke Eropa cepat, kita mau kemana, Australia cepat ya, perkembangan. Sehingga apa yang terjadi jamaah, bisa jadi kita mulai puasa di negeri yang lain, kita lebaran di negeri lain lagi ya. Sehingga yang terjadi apa, seorang bisa jadi berpuasa hanya 28 hari, bisa tidak jamaah? Bisa. Seorang bisa ternyata puasa 31 hari, bisa tidak jamaah? Bisa. Ana sendiri hari ini hari ke-31 jamaah. Ya. Saya sendiri hari ini hari ke-31 ya. Kenapa? Waktu awal Ramadan saya masih di Mekah ya, di Saudi. Pas di Mekah saya mulai, ternyata sana mulai hari Rabu, mulai puasa ya. Duluan dari negeri kita 1 hari. Saya mulai puasa di sana, ikut pemerintah yang ada di sana ya. Hari Rabu ya duluan, kalau kitanya Kamis kalau tidak salah jamaah ya. Iya, kami di sana mulai pemerintah memutuskan hari Rabu, saya puasa hari Rabu. Dalam perasaan saya harapannya lebaran hari ini sehingga puasa sempurna 30 ya. Hari ini sudah lebaran ya. Dalam perasaan saya, harapan saya ya. Subhanallah, ternyata tadi malam pengumuman ya lebarannya hari Sabtu. Subhanallah. Ya, berarti bagaimana untuk saya yang mendapati seperti ini, saya masuk di akhir Ramadannya di negeri kita ini, ternyata diputuskan lebarannya tanggal 21 ya, hari Sabtu, sehingga hari ini apakah puasa atau tidak puasa? Mana yang lebih baik jamaah? Para ulama khilaf, beda pendapat, ikhtilaf ya, berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh puasa karena buat saya hari ini adalah Idul Fitri. Lebaran buat saya, sehingga puasa di hari lebaran itu haram ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh lebaran. Ya, tidak boleh saya puasa pada hari ini karena buat saya lebaran hari ini. Tapi pendapat yang lebih kuat ternyata tidak. Ya, kebanyakan para masyayikh, para ulama kita mengatakan justru sebaliknya.
Ya, karena hadis tadi, puasa adalah bersama dengan puasanya manusia dan Idul Fitri adalah bersama dengan Idul Fitrinya manusia. Ya, sehingga kasus untuk saya hari ini adalah hari ke-31 dan itu wajib untuk puasa karena Idul Fitrinya hari esok bersama dengan manusia. Apa tujuannya jamaah? Persatuan. Ya, tujuan besarnya di antara hikmah besarnya kenapa hari ini buat saya wajib puasa padahal ini hari ke-31 jamaah? Karena hikmah apa tadi? Persatuan. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa persatuan dalam Islam ya. Sehingga kasusnya sebagian ulama mengkiaskan seperti sholat. Sholat subuh itu tasyahud atau tahiyatnya berapa kali jamaah? 1 kali. Adakah yang sholat subuh tahiyatnya 2 kali? Ada yang masbuk, ya masbuk ikut tahiyatnya imam, berdiri tambah 1, kemudian tahiyat lagi. Berarti subuh tahiyatnya berapa kali? 2 kali. Kok 2 kali, kan wajib 1 kali, harusnya tidak tahiyat lagi misalnya ya. Ternyata tidak. Demikianlah persis saya kayak kasusnya saya jamaah rahimakumullah. Harusnya bulan dalam Hijriyah itu paling banyak 30. Kenapa Anda kok 31 ya? Ya itu kejadiannya persis seperti sholat tadi. Ya bahkan sholat maghrib sampai bisa tahiyat berapa kali jamaah? Sampai 4 kali ya. Tahiyatnya sampai 4 kali. Ya ini jamaah rahimakumullah masuk sholat ketika tahiyat pertama bersama dengan imam, berdiri itu buat dia baru 1 rakaat, kemudian tahiyat lagi sama imam yang kedua, berdiri untuk nambah 1 rakaat, kemudian tahiyat lagi sudah 3 kali tahiyat, baru dapat 2 rakaat, berdiri lagi, rakaat ketiga, kemudian tahiyat keberapa? Keempat, ya jamaah rahimakumullah, bisa. Demikian ya, sehingga kasusnya seperti kejadian saya tadi, tetap berpuasa, wajib berpuasa karena itu adalah ya keumuman dalil tadi bahwa puasa adalah puasa bersama dengan manusia dan lebaran bersama dengan lebarannya manusia. Ini jamaah rahimakumullah persatuan di dalam Islam. Makanya semua yang menyebabkan permusuhan itu diputus dalam Islam. La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Kata Nabi, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling bermusuhan, jangan kalian saling memutus, jangan saling membelakangi, dan seterusnya. Kenapa? Itu merusak persatuan. Ada contoh yang sangat kuat bagaimana mengajarkan persatuan, yaitu salat khauf jamaah. Salat dalam keadaan sedang takut, ketika sedang perang jamaah. Bagaimana salatnya jamaah? Salat ketika perang, imam kemudian setengah pasukan makmum bersama dengan imam, setengah pasukan menjaga. Ya. Kemudian imam, contohnya salat subuh ya. Contohnya salat subuh. Ketika imam sudah sampai 1 rakaat, ya sudah sampai 1 rakaat, maka kemudian jamaah tadi yang rombongan pertama, jamaah rombongan pertama segera kemudian menambah rakaat kedua, kemudian tahiyat, kemudian salam, setelah itu mundur. Kelompok yang kedua yang tadi menjaga maju, kemudian takbiratul ihram, kemudian makmum bersama imam tadi menyelesaikan rakaat kedua. Ya, ketika tasyahud, imamnya tasyahud, kemudian kelompok yang kedua tadi berdiri menambahi rakaat yang kedua. Kemudian sampai tahiyat, kemudian bareng ketemu dengan imam, sama-sama di tahiyat, baru kemudian imamnya salam. Ini tata cara salat khauf, ya salat dalam perang. Pertanyaannya, apakah bisa kalau dibikin saja 2 kelompok? Ya kelompok pertama menjaga, kelompok pertama salat sampai selesai. Kemudian ini gantian menjaga, kemudian kelompok kedua salat dengan imam baru. Ya itu bisa tidak jamaah? Bisa. Tapi kenapa kok imamnya 1? Persatuan jamaah. Jawabannya untuk apa? Untuk persatuan. Rombongan pertama merasa apa? Saya imamnya Panglima Fulan. Kelompok yang kedua mengatakan apa? Sama, kami juga imamnya siapa? Panglima Fulan. Ini adalah apa tadi jamaah? Persatuan luar biasa. Dalam keadaan sedang takut, sedang ada musuh, sedang berat, itu pun tetap diajarkan apa? Berjamaah. Salat berjamaah. Ya bahkan berjamaahnya dengan sifat khusus dalam rangka untuk apa? Untuk persatuan. Bulan Ramadan isinya adalah persatuan. Ya, kita berbuka bersama, kita sahur ya bersama. Demikian dalam semua amal kita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka syariat yang seperti ini hendaknya kita camkan jamaah rahimakumullah.
kita camkan di dalam hati kita, Islam mengajarkan semuanya adalah persatuan. Maka semua yang merusak hubungan, saling benci, salah paham, dendam, permusuhan, saling memutus, ya demikian dilarang di dalam Islam. Bahkan sebaliknya, bagaimana persatuan ini benar-benar kokoh, dijaga ya. Sunnahnya untuk mengucapkan salam. Afsus salam bainakum. Ala adullukum, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang kalian jika mengerjakannya tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Ya, kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Kata Nabi apa? Ucapkanlah salam, tebarkanlah salam di antara kalian. Ini jamaah rahimakumullah, kalau kita anggap dalam syariat Islam ini tidak ada salam, apakah ukhuwah, persatuan bisa seperti ini jamaah? Ketemu saling diam, papasan saling diam. Kira-kira perasaan hati kita bagaimana jamaah? Nyaman tidak? Tidak nyaman. Tapi kalau jumpa assalamualaikum waalaikumsalam, saling senyum, kemudian seandainya pun nggak sempat ya sapa, nggak sempat ngobrol ya, dengan salam saja bagaimana perasaan hati kita? Nyaman, alhamdulillah. Ya, dia salam kepada saya jawab. Dia menjawab salam dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Masya Allah, selesai. Tidak ada ya perasaan yang tidak enak, tidak ada pintu syaitan yang kemudian memecah belah di antara kita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran keimanan di bulan Ramadan. Di antara pelajaran iman di bulan Ramadan adalah kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Al-Qur'an. Ya jamaah rahimakumullah, Al-Qur'an. Subhanallah, bagaimana kita membaca Al-Qur'an jamaah? Ya, Al-Qur'an semuanya pelajaran, hudan, petunjuk ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, serta menjelaskan huda, ya menjelaskan petunjuk, dan al-furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Inilah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, sehingga pelajaran iman di bulan Ramadan adalah kembali kepada Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, yang dibaca dalam salat tarawih Al-Qur'an. Seberapa yang dibaca jamaah? Hatam tidak Al-Qur'an? Ya, diusahakan hatam ya. Kalau kita di mabah, selesai tidak jamaah? Ya, selesai 30 juz atau tidak? Ya, kalaupun tidak, ya sedikit yang tidak selesai karena meringankan jamaah ya. Kalau full seperti tahun-tahun sebelumnya luar biasa ya, salat tarawihnya luar biasa. Tapi tentu butuh ya muhasabah, apakah selesai selama Ramadan itu jadi target besar ataukah memang meringankan untuk jamaah itu juga target besar ya. Ini penting buat kita. Insyaallah kita muhasabah, kita introspeksi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim taala. Kalau saya alhamdulillah hampir sebulan di Saudi ya, Ramadan ini alhamdulillah saya merasakan saya sholat tidak hanya di Masjid Nabawi, tidak hanya di Masjid Haram, tapi juga di masjid-masjid sekitar Madinah saya juga sholat ya. Karena saya tidak tinggal di hotel, jamaah rahimakumullah, saya tinggal di keluarga ya, alhamdulillah. Saya dapati masjid semangatnya untuk khatam Al-Quran hampir semua masjid ya, semua masjid. Ya, semua masjid targetnya selama salat tarawih sampai akhir selesai Al-Quran, ya khatam Al-Quran. Sebagian masjid ada yang jamaah yang menemui imamnya, Pak Ustadz, tolong agak ringan, kami merasa sangat berat dengan bacaan panjang ya. Ketika sedikit dikurangi ternyata takmirnya yang komplain, Ustadz jangan sampai dikurangi, kalau bisa kita harus bisa selesaikan, kapan lagi kita bisa selesai Al-Quran katanya. Ketika salat yang keduanya seperti tadi yang jam 2 ya, kalau di Saudi di Masjid Nabawi jam 12.45 mulai salat malam, selesai jam 2.35, 40 ya, kurang lebih seperti itu, hampir 2 jam untuk salat malamnya, hampir 2 jam. Untuk salat pertamanya ba'da Isya 1,5 jam, ya 1,5 jam, 10 rakaat. Untuk di salat malamnya itu jam 12.45 ya sampai jam 3 kurang sedikit, 3 kurang 20 kurang seperempat ya. Alhamdulillah Al-Quran selesai dan bacaannya panjang
Ya, sehingga kemudian dipanjangkan. Kapan kita bisa sholat panjang kecuali di Ramadan, ya? Takmir mengatakan demikian, kapan lagi mau sholat panjang kecuali di Ramadan? Kapan sholatnya yang benar-benar panjang, khusyuk, tenang, rukuk dan sujudnya panjang? Ya, di Masjid Nabawi, Masjid Haram jamaah untuk sholat malamnya tadi yang jam 12.45 itu, sujudnya itu mungkin sampai 3 menit sampai 5 menit, ya, sujudnya panjang. Ada satu jamaah yang badannya agak gendut, ya, Ustaz, saya sampai pegel sekali sujudnya, untuk nyangga badan saya seberat ini, kadang pojok sini saya nyangga, kadang pojok sini saking beratnya karena pegel katanya. Pegel sujud, ya, subhanallah. Tapi mau kapan lagi bisa pegel salat, pegel sujud kecuali di bulan Ramadan, ya jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, kita bisa muhasabah kembali untuk kegiatan kita di Masjid Nabawi insyaallah taala, ya. Kalau bisa kita hatamkan mudah-mudahan, ya, itu contoh yang terbaik insyaallah untuk kaum muslimin, ya. Kapan lagi bisa hatam Al-Quran? Karena bulan Ramadan, bulan keimanannya adalah kembali kepada Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran, baca terjemahnya, baca Al-Quran, baca terjemahnya. Subhanallah, nggak ada habisnya, nggak ada bosannya. Al-Quran semuanya keindahan, semuanya petunjuk. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, pelajaran keimanan di bulan Ramadan, pelajaran mahabbah, yaitu pelajaran saling mencintai karena Allah, ya, saling mencintai karena Allah. Jamaah rahimakumullah, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberi buka puasa untuk saudaranya, maka ia mendapatkan pahala puasanya. Ghaira an yankusa, ghaira annahu la yankusu min ajri sa'im syai'an. Dan itu tidak mengurangi pahalanya sama sekali. Memberi buka puasa, orang yang berpuasa itu ia mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi. Ini mengajarkan apa jamaah? Kasih sayang, berbagi, ya, mengajarkan kasih sayang. Semua dari kita cinta dengan harta, cinta dengan uang, ya, cinta dengan dunia. Tapi ketika itu bicara keimanan, harta pun bisa kita lepaskan, uang pun bisa kita lepaskan. Ya, apa yang kita cintai bisa kita lepaskan. Kenapa? Karena cinta karena Allah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran iman selanjutnya adalah akhlak mulia. Ya, jamaah rahimakumullah, akhlak mulia. Barang siapa yang puasa namun ia tidak meninggalkan ucapan zur, ia tidak meninggalkan ucapan dusta, ia tidak meninggalkan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ia tinggalkan. Ada pelajaran apa di sini jamaah? Pelajaran akhlak mulia. Tidak berucap yang buruk, tidak mengerjakan kedustaan, tidak mengerjakan keburukan. Ini akhlak mulia. Maka Ramadan mengajarkan keimanan, yaitu akhlak mulia. Di antaranya jamaah rahimakumullah, Ramadan pelajaran keimanan selanjutnya adalah mendidik anak. Ya, mendidik anak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya bagaimana memimpin. Puasa untuk anak-anak kita dianjurkan tidak jamaah? Dianjurkan, kita ajarkan. Anak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya, sudah kita ajari puasa. Ya, umur 10 tahun kita ajari puasa, ya. Dan anak pun akhirnya sampai kelas 1 SD sudah mulai puasa. Ya, kelas 3 sudah puasa full. Ada tidak jamaah? Ada. Buat anak-anak kita yang puasa full seperti itu, apakah jadi beban yang berat? Tidak, ternyata hanya awal-awal membiasakan. Setelah biasa puasa, bahkan seperti kita. Sahur ya bangun, sahur, ya buka seperti kita. Alhamdulillah, sudah tidak merengek-rengek, ya. Disitulah pelajaran bagaimana membiasakan kebaikan untuk anak-anak kita. Artinya kebaikan terkadang sangat berat, tapi apakah yang berat itu kemudian tidak bisa dikerjakan anak-anak kita? Jawabannya bisa, tapi butuh apa? Butuh orang tua yang memberikan contoh, butuh orang tua yang mendidik anak-anak kita sehingga terbiasa dengan kebaikan. Jamaah rahimakumullah, pelajaran iman selanjutnya adalah meninggalkan hawa nafsu. Makanan, minuman, ya, syahwat,
itu halal ya, antara suami dan istri itu halal. Tapi ketika sudah puasa menjadi haram. Ya, maka ini menanamkan apa? Keimanan, meninggalkan hawa nafsu. Bisa ya, bahkan suatu yang halal saja ditinggalkan bisa, apalagi sesuatu yang haram. Ya, sesuatu yang haram. Sudah terlanjur suka dengan yang haram, sudah terlanjur senang. Ya, kecanduan dengan yang haram, pertanyaannya apakah bisa ditinggalkan? Jawabannya bisa. Ya, yang halal saja bisa, apalagi yang haram yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah istiqomah di atas ketaatan. Ya, pelajaran keimanan di bulan Ramadan adalah istiqomah di atas ketaatan. Salat malam ternyata bisa. Salat tarawih ba'da isya bisa. Salat malam kalau kita jam 2 ya. Jam 2 bisa tidak jamaah? Ternyata bisa. Kalau itu di luar Ramadan bisa tidak? Di luar Ramadan ya. Iya. Harusnya pelajaran istiqomah bisa. Kalau kita di bulan Ramadan bisa, kenapa di bulan selain Ramadan tidak bisa? Seakan sudah ya, selama tinggal berpisah ya, sudah tidak lagi ketemu dengan banyak membaca Al-Qur'an, sudah tidak jumpa lagi dengan salat malam ya, seakan demikian tidak. Justru ini pelajaran istiqomah. Selama Ramadan kita puasa bisa, selama Ramadan kita salat tarawih bisa, selama Ramadan banyak baca Al-Qur'an bisa. Di luar Ramadan bagaimana? Bisa, harusnya bisa, karena Ramadan mengajarkan kita keimanan, yaitu istiqamah di atas ketaatan. Tapi sampai di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Penutup dari kajian kita setelah subuh ya, insyaallah taala masih ada satu pertemuan nanti sore, kajian berbuka puasa insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat istiqamah ya, dan menutup amal ibadah kita dengan kebaikan. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal kebaikan tergantung apa? Khawatim. Tergantung penutupnya. Ya, amal kebaikan tergantung penutupnya, tergantung akhirnya. Akhir ya, hari ke-30 buat kita semuanya jamaah, mudah-mudahan menjadi hari yang terbaik untuk kita semuanya. Tetap istiqamah, tetap semangat ya. Walaupun keadaan agak berat ya, sebagian sudah lebaran, sudah takbiran ya, kita masih puasa, tidak masalah ya. Karena demikian yang kita fahami dalam fikih, dalam akidah, bagaimana ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin ya, dan itu jauh lebih kuat ya daripada yang lain ya. Demikian Allah taala alam shawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, kami aturkan kepada beliau Ustaz Muhammad Romlan LCMAG Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dengan istiqomah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kajian pada bagian ini kita akhiri, kami sampaikan rangkaian agenda di Masjid Abdurrahman bin Auf pada hari ini, hari Jumat 30 Ramadan 1447 Hijriah atau 20 Maret 2026, mengundang jamaah untuk dapat hadir pada sholat Jumat